Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti pada hari kemarin kita sudah berjanji kita akan mendatangkan guru baru yang cukup terkenal di SMP 5 Bojonegoro. Oke, selamat siang Pak Erik. Selamat siang Pak Hadi. Oke. Bagaimana kabarnya Pak Erik? Puji Tuhan, cukup baik. Oke. Sehat walafiat. Oke. Di sini saya ingin sedikit kepo Pak Erik. Banyak tanya-tanya kepada Oke. saya dan guru-guru lain tentang karakter dan tokohnya Pak Erik di sekolah. Begitu Pak Erik. Kiranya ditanyain Kodam. Bukan. Cek Kodam ada? Ada. Oke, bisa ini dulu Pak Erik, kenalan dulu terkait asal usulnya. Dari kota mana nih Pak Erik? Kemudian tracking sekolahnya, kampusnya, dan kok bisa sampai sini beliau ini. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Erik, biasa dipanggil Pak Erik. Asal saya itu dari Labuan Bajo. Wah, Labuan Bajo. Labuan Bajo, Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. NTT. Oke. Asli sana ya Pak Erik? Asli sana, 100%. Oke, dari kecil Pak Erik, dari SD ya berarti ya? Iya, dari SD udah di sana. Oke, SD sampai SMA. SD sampai SMA udah di Flores, betul. Oke, kemudian kuliah Pak Erik? Kuliah itu pindah satu pulau lagi di NTT namanya Pulau Timor. Pulau Timor itu berarti di Kupang. Masih di Kupang? Iya, di Kupang, di masih ibu di Kupang. ibu kota provinsi. Iya, betul. S1 di sana berarti. S1, betul. Oke. Kemudian kok bisa sampai Bojonegoro Pak Erik? Oh, iya. Ceritanya cukup panjang, Pak Hadi. Oke, gimana ini? Saya kepo ini. Pada tahun selesai kuliah itu tahun 2001. Setelah itu balik Flores hanya berapa hari? 5 hari saja di Flores. Terus berangkat ke Jakarta. Itu pada bulan April kalau nggak salah, ya April 2022. Udah 22. Iya, Oke. April 2022 di Jakarta. Sampai di Jakarta kurang lebih 6 bulanan. 6 bulan. 6 bulan nganggur. Oh, sempat nganggur juga Iya, Pak? sempat nganggur. Oh, kirain 6 bulan. langsung kerja ini. Udah masuk lamaran ke berbagai sekolah tetapi belum dipanggil. Wah, Ya. pasti saya yakin Pak, sekolah yang menolak itu pasti nyesal Pak. Wah, iya sih. Tos dulu kita. Pasti menyesal nolak Pak Erik ini. Nolak apanya nih? Nolak lamar di sekolah itu kan. Iya. Oke. Mungkin. Tapi Itu sempat berapa hari Pak? Berapa bulan nganggur itu? 6 bulan. bulan. Oke, 6 6 bulan nganggur. Terus, Itu selama nganggur ngapain Pak? semenjak nganggur, kebetulan saya tinggal dengan kakak sepupu, saudara dari bapak punya saudari dan itu anaknya. Terus di Jakarta saya tinggal dengan dia. Kebetulan dia punya kontrakan, usaha kontrakan. Di Jakarta itu ya? Ya, di Jakarta. Juragan kontrakan berarti? Bisa dikatakan juragan kontrakan. Siap Sultan. Setiap hari saya itu kontrol kontrakan mulai dari kalau ada kerusakan, apa perbaikan, apa segala macam itu saya yang kontrol semua. Oh, ibaratnya tangan kanannya. Ya, subuh ya. Ya. Oke. Kalau mau itu kontrakan penagihan uang atau segala macam itu ya. Debt collector. Ya, bisa dikatakan debt collector antar kos. Oke. Berarti selama 6 bulan ya Pak? Ya, selama 6 bulan. Nah, dengar-dengarnya Pak Erik kok langsung PPG Pak? Itu gimana itu? Dari nganggur itu iseng-iseng coba PPG? Nah, itu kan udah pusing ngasih masuk lamaran sana sini, setiap hari nganggur, gak ada penghasilan. Kan tujuan ke Jakarta kan itu kita kerja. Oke. Dengarlah buka PPG, katanya gratis. Wah, coba gitu kan, siapa tahu lolos nggak lolos ya nggak apa-apa lah, cobalah aja tuh. Udah tuh berkah, sudah lolos. Tiba-tiba ujian apa sih Bang? Substantif. Substantif, betul. Ujian substantif. Angkatan berapa Bang? Angkatan kedua. Kebetulan aku terlambat menerima informasinya. Saya dapat informasi angkatan kedua itu.
Oke, maaf ya. Kadang saya dan Pak Erik itu kalau manggil itu terbawa Bang Erik. Betul. Iya. Saking Karena akrabnya. saking Arabnya dan beliau kan di Jakarta dan di Bas sering dipanggil Bang. Iya. Jadi ya agak sedikit keterusan ya, mohon maaf ya. Kadang Pak, kadang Bang gitu ya. Oke, Iya, berarti itu Pak Erik daftar substantif di gelombang dua. Oke, yang pertama nggak ikut itu. Gelombang pertama nggak ikut. Oke, berarti itu nganggur mulai tes itu berarti di 2022 ya Pak? 2022, iya. Ditempatkan di LPTK mana? Di Universitas Negeri Jakarta. Jakarta, Iya, UNJ ya? UNJ. Oke, UNJ, kampus Dapat situ. mantap itu Pak? Mantap, UNJ ya, mantap. UNJ, coba. UNJ, oke gue Bang ya? Belum Iya, gue ya? iya, Salah ya? betul. UNJ, Oke, Pak. berarti OPPG setahun ya Pak? Iya, setahun. Kurang lebih cukup setahun. Setahun, berarti setahun itu berarti di Jakarta mulai nganggur itu di tahun 2000 berapa? 6 bulan berarti 2020 22 awal ya? Ya, dua awal lah. 22 awal Sampai bulan November Desember itu November ya. Kita masuk PPG belum berapa ya? di Desember Desember ya, betul Desember ya betul. Oke, berarti kan apa namanya setahun aja kan tadi ya, setahun. setahun terus Setahun. PPG selesai di 2023 2023 betul. 2023. Akhir 2023 lah. Nah, kok bisa nih sampai Bojonegoro nih? Itu yang saya tak tanya Pak. Itu dia. Nah, pertamanya mungkin karena pembukaan tes T3 kemarin, pegawai kontrak daerah. Oke, rekrutmen. Iya, betul. Ya, oke. Kok bisa nggak milih? Saya dekat di Bogor aja nih, atau Tangerang, atau Iya. Karawang. Kok malah ke Jawa Timur? Nah, kebetulan itu di plotting dari pusat. Oh, Nah, oke. di plotting dari pusat. Mungkin ada sebagian orang sih yang pilih cari tempat-tempat dekat, tapi bagi saya Bojonegoro ini kayaknya ada sesuatu nih. Kayaknya saya harus mencoba. Siap. Jadi Pak Erik itu di plotting dari Iya, pusat di ke plotting. Bojonegoro ya. Bojonegoro. Oke, sekedar info. Jadi saya juga termasuk PPG. Saya juga, tapi saya itu di plotting di Kalimantan. Kalimantan. Itu di IKN. IKN. Tapi nggak saya ambil Pak Erik. Tapi bagus loh ini. Hanya bagus ya sebenarnya. Tapi mohon maaf Pak, saya Kalimantan itu mungkin belum siap secara mental Oh, dan iya. materi mungkin. Betul. Nah berarti Pak Erik sesuai dengan plottingan ya Sesuai di Bojonegoro. Oke. Ada berapa teman Pak yang bareng dari Jakarta? Kebetulan yang dari Jakarta kami berempat. Berempat. 3 cowok, 1 cewek. Oke, 3 cowok. 1 cewek. Penempatan di mana? Yang 2 di kota, yang 2-nya lagi di daerah pinggiran. Oke, yang berarti kan Pak Erik di SMP 5 Ya, Bojonegoro. ada Satu lagi Pak Vio di SMP Pak Vio. 1 Bojonegoro. SMP 1. Terus Pak Handi, Pak Handi. yang di Ngeraho. Oh, di SMP 1 Ngeraho. Oke. Nah, yang cewek? Yang cewek Ibu Atin. Ibu Atin di? Ibu Atin di SMP Negeri 1 Margo Mulyo. Halo Margo Mulyo. Halo Margo Mulyo. Oh, berarti ini ya. Di apa namanya? Satu kampus tapi di Bojonegoro ini ya. Iya. Sebar ya itu ya. Sebar. Oke. Oh, gitu. Ceritanya kok bisa sampai sini. Nah, Iya. kesan Pak Erik nih. Wah, Atau first impression-nya First impression. menginjakan kaki di Bojonegoro ini. Waduh. Bagaimana? Panas kah? Waduh. Adem kah? Atau banyak orang ngopi, Pak? Kalau panas, ya panas. Dulu sih saya di Kupang juga panas. Oke. Cuma Flores agak sejuk dari Kupang. Kalau panas bagi saya itu bukan hal baru. Tapi first impression saya itu lebih ke makanannya sih. Oh, makanan. Iya. Kaget ya? Kaget itu. Wah, kok gini makanannya. Oh, berarti Pak Erik ini di Kupang sudah biasa seperti ini, kemudian di Jakarta setahun Iya, setahun. dengan makanan segini, terus ke Jawa Timur, ke Bojonegoro. Ya. Itu kan 3 kota yang beda-beda, Pak Erik. Kaget juga adaptasi lagi ya. Pasti kaget. Yang Oke. pertama mulai dari rasa makanannya wah. Bojonegoro awal-awal aku jujur belum bisa. Belum bisa terima. Lidahku belum siap menerima. Oke. Jadi yang pertama kali itu makanan ya, Kak? Makanan. Makanan. Jadi belum terbiasa dengan makanan-makanan Jawa Timur. Oke. Kemudian apa lagi? Dan yang lebih mengagetkan bagi saya itu biaya hidup Bojonegoro. Biaya hidupnya. Wah, Oke. Gimana? paling murah. Murah. Ini termasuk murah. Termasuk murah. Oke. Iya, memang kalau untuk dulu di Jakarta ya, Ya, Pak, memang itu Wah.
tinggi ya, Tinggi. biaya makan, biaya hidup, apapun harga itu, harga pokok atau apapun itu pasti mahal-mahal. Iya. Nah, ketika di Bojonegoro ini Pak Erik kaget, serba murah ya. Serba murah. Bahkan nasi angkringan itu masih 3.000 bisa ya. 3.000 dapat. 3.000 dapat. 5.000 sama ST ya Pak. Itu 5.000 sama Murah ya, sudah murah. Luar biasa yang Bojonegoro itu luar biasa. Biasa. Hebat. Oke, kemudian dari makanan Pak, apa lagi selain makanan? Makanan selain makanan. Apa orang-orangnya? Orang-orangnya. Masyarakatnya ya, Pak? Masyarakatnya betul. Sangat ini banget ya. Ramah banget. di batas sekali. Oke, jadi Awalnya adalah sebelum kesini aku udah berekspektasi mungkinkah mereka sosialnya lebih tinggi gitu kan, ataukah mereka penuh dengan biasa kan orang baru kan, Iya. dan di situ mungkin ternyata enggak seperti yang saya pikirkan, orangnya baik sekali, semuanya baik ya Pak? semuanya baik. Oke. Jadi Pak Erik ini merasa, wah ternyata di luar ekspektasi, ternyata Iya. masyarakat, terutama keluarga SMP 5 Bojonegoro itu sangat-sangat welcome ya Pak, dan sangat menyambut para guru-guru baru di sekolah ini. Oke. Kemudian apa namanya? Untuk sekarang Pak Erik berarti setelah dari apa namanya? Dari makanan, Iya. kemudian dari orang-orangnya, apa lagi Pak? Ini suasananya atau Suasana kotanya nih? suasana kotanya. Ya. Kalau suasana kotanya sih mungkin lebih hampir sama sih. Hampir sama ya. Hampir sama seperti di Labuan Bajo. Sama juga panas juga Pak. Panas, Labuan Bajo panas Pak. Panas. Oke. Kota paling panas untuk Flores ya mungkin Labuan Bajo. Tapi di sana nggak banyak tempat kopi kan? Enggak. Justru ya. Justru itu di sana bukan tempat kopi Pak. Di sini banyak. Ya. Di sepanjang jalan tuh saya Ada. juga ini Pak Angkringannya sangat banyak. salut. Iya, saya juga merasakan Pak di Bojonegoro itu ibaratnya kalau di kota-kota besar itu misalnya lampu merah Pak. Kalau di kota-kota lain, misalnya kota Jakarta, kota-kota besar, kota Semarang atau Bandung itu kan kalau di lampu merah kita naik kendaraan itu hijau langsung diklakson ya Pak. Ini gitu kan. Betul. Di sini saya nggak merasa juga Pak. Itu udah biasa aja jalan dan saling mentoleransi. Tingkat toleransinya sangat tinggi. Saya rasakan. Nah ini sedikit tentang ini ya Pak, first impression Pak Erik Iya. datang ke Bojonegoro. Nah saya mau lagi, ini Pak Erik mengajar apa Pak? Waduh, mengajar. Ya, mengampu mata pelajaran. Ya. Untuk sekarang saat ini saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Oh Indonesia, oke. Mengajar di kelas? Mengajar di kelas 9. 9. Oke. Kemudian sebelumnya ketika Pak Erik itu PPG atau pernah mengajar itu mengajar di kelas berapa atau sama di SMP juga? Dulu waktu PPG kebetulan kita pun praktek itu selama setahun. PPL itu ya? Ya, PPL PPG itu. Kebetulan saya dapatnya di SMA. SMA? Iya. Oh. Di SMA Negeri 11 Jakarta. Oh, oke. Ini ya Pak, jenjangnya lebih tinggi ya SMA ya. Iya, Oke. betul. Nah di sini ketika penempatan ketika dapetnya SMP pasti ya, pasti ada gap ya Pak ya. ada gap, ada penyesuaian atau segala macam. Oke. Kemudian dari mata pelajaran hobi nih Pak Erik. Oh, Hobi nih saya suka ini. Hobinya apa nih Pak Erik? Apa hobinya Pak Erik? Waduh, hobi. Mungkin banyak yang dari anak-anak Ya, nih, dan betul. juga guru-guru lain. Ya, Pak Erik itu betul. hobinya apa sih? Wah. Apakah mancing? Atau berburu? Oh, dulu mancing sering. Mancing. Mancing Mancing apa nih? Mancing keributan. Saya suka ini. Mancing keributan juga. Oke. Nggak apa ini? Mancing yang paling menonjol ya soal hobi ini. Hobi yang paling menonjol yaitu mungkin sepak bola sih. Sepak bola. Sepak bola. Bisa futsal ataupun lapangan Iya, besar ya. bisa. Dua-duanya bisa. Itu yang paling Pak Erik kemarin ya. Iya. Selain itu Pak ada lagi. Oh, hobiku banyak Pak. Mulai Di dari ini di bidang-bidang sastra nih. Oh. Ya, nah, itu. kalau bidang sastra, aku paling senang bidang sastra, terutama Teater. puisi, monolog, drama itu paling senang. Teater berarti Pak Erik ini pandai bersandiwara nih. Wah, cukup. Waduh, berarti saya ketimu nih sama ini. Saya ketimu ini Pak Erik nih. Saling bersandiwara berarti nih. Pokoknya hidup itu sandiwara. Bagus ya. Siap modal.
Oke. Itu paling untuk di bidang olahraga, Iya, futsal, futsal. untuk di bidang sesuai dengan jurusan ya teater ya Pak. Pokoknya ya. Pasti dong. Teater. Oke. Nah ini saya mau tanya Pak Erik. Harapan Pak Erik nih untuk SMP 5 Bojonegoro bagaimana Pak kedepannya? Oke, baik. Saat ini SMP 5 Bojonegoro udah menjadi SMP terbaik lah. Iya. Udah menjadi fokus dari beberapa sekolah yang ada di sini. Harapan saya ke depannya semoga SMPN 5 Bojonegoro lebih baik lagi dari saat ini dan bisa memproduksi tunas-tunas bangsa yang baru, yang lebih bertanggung jawab, lebih beradab, dan lebih mencintai diri sendiri, terutama orang tua maupun nusa dan bangsa. Oke. Demikian Pak Erik, terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih Pak. Jadi silakan jika teman-teman atau anak ada yang mau kepo ataupun tentang ada pertanyaan ke Pak Erik, silakan bisa bertemu dengan Pak Erik setiap hari di jam sekolah di SMP 5 Bojonegoro. Oke. Kita nanti berikutnya akan mengundang narasumber lagi, mungkin agak yang lebih unik lagi teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Erik. Sama-sama. Selamat Terima siang. kasih. Selamat siang.